Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Aljabar Boolean kelas A Universitas Jenderal Sudirman. Di sini kami ingin menjelaskan terkait penyederhanaan fungsi bool dengan metode konsensus menggunakan software yaitu software Visual Basic. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Dinar Wahyu Widianingsi dengan NIM K1B020067. Dan saya Nurjanah K1B020010. Saya Alim Jaisul Wahid K1B020035. Saya Agum Surya Ramadan K1B020021. Dan saya Farhan Pratama Kinoga K1B0200. Oke, baik. Terima kasih untuk anggota kelompok saya. Dilanjutkan yaitu ada bab 1 pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Farhan. Silakan Farhan. Oke, baik. Terima kasih Dinar. Yang pertama adalah latar belakang. Aljabar bool adalah sistem matematika yang didasarkan pada logika yang memiliki seperangkat aturan atau hukum yang berguna dalam menentukan, mengurangi, atau menyederhanakan ekspresi bool. Selanjutnya ada penyederhanaan fungsi bool, artinya mencari bentuk fungsi yang lain yang ekuivalen tetapi dengan jumlah literal atau operasi yang lebih sedikit. Dan terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyederhanakan fungsi bool. Salah satunya adalah metode konsensus. Rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian metode konsensus? Yang kedua, bagaimana cara melakukan penyederhanaan fungsi bool dengan metode konsensus? Dan yang terakhir, bagaimana cara menyederhanakan fungsi bool dengan metode konsensus menggunakan bantuan perangkat lunak. Tujuan proyek ini yang pertama mengetahui pengertian metode konsensus. Yang kedua, mengetahui cara menyederhanakan fungsi bool dengan metode konsensus. Dan yang ketiga, mengetahui cara menyederhanakan fungsi bool dengan metode konsensus menggunakan bantuan perangkat lunak. Manfaatnya yang pertama untuk menganalisa metode konsensus dalam penyederhanaan fungsi bool. Yang kedua untuk membantu memahami prosedur penyederhanaan fungsi bool dengan metode konsensus. Dan yang ketiga untuk memahami penggunaan perangkat lunak dalam penyederhanaan fungsi bool dengan metode konsensus. Oke, baik. Terima kasih saudara Farhan yang sudah menjelaskan bab 1 terkait pendahuluan. Ada bab 2 landasan teori yang akan dijelaskan oleh Agum Surya Ramadan. Silakan kepada saudara Agum. Oke, terima kasih Dinar. Untuk bab 2 itu landasan teori. Yang pertama ada pengertian metode konsensus. Metode konsensus merupakan metode yang melibatkan fungsi input dan konsensus dalam aljabar bool. Teorema konsensus atau aturan konsensus adalah identitasnya XY gabungan XZ gabungan YZ sama dengan XY gabungan XZ. Untuk yang kedua, langkah-langkah metode konsensus. Yang pertama, menentukan implikan-implikan prima dari fungsi bool. Dua, menyeleksi setiap implikan prima yang diperoleh dengan prosedur, yaitu memasukkan setiap implikan prima dalam kolom dan baris table, dan membandingkan antar implikan prima satu-satu dari kolom ke baris table. Untuk yang ketiga itu ada apabila terdapat lebih dari satu implikan prima yang superfluous, maka menggunakan metode Patrick. Untuk pengertian POS atau product of sum, yaitu fungsi bool dalam bentuk POS merupakan fungsi bool yang merupakan perkalian dari hasil jumlah atau fungsi bool yang berupa perkalian dari satu maxterm atau lebih. Dinotasikan dengan F, X1, X2 sampai Xn sama dengan MI, MZ. Dengan I dan J merupakan indeks maxtermnya. Oke, baik. Terima kasih kepada saudara Agum yang sudah menjelaskan bab 2 terkait landasan teori. Selanjutnya ada bab 3, hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh Nurjanah dan saya sendiri. Silakan kepada Nur. Baik, terima kasih Dinar. Yang selanjutnya yaitu bab 3, hasil dan pembahasan. Untuk soalnya, FABC sama dengan A plus B plus C plus D dikali A aksen plus B plus D dikali C aksen plus D aksen dikali A plus B aksen plus D dikali A aksen plus B plus C aksen. Yang pertama kita menentukan konsensus dari A plus B plus C plus D dan A aksen plus B plus D diperoleh B plus C plus D. Yang kedua menentukan konsensus dari B plus C plus D dan A aksen plus B plus D diperoleh A plus C plus D. Yang ketiga, menentukan konsensus dari C aksen plus D aksen dan A plus B plus D, yaitu A plus B aksen plus C aksen. Diperoleh fungsi bool yaitu sama dengan A plus C plus D, B plus C plus D, dikali A aksen plus B plus D, dikali C aksen plus D aksen
dikali A plus B aksen plus D dikali A aksen plus B plus C aksen dikali A plus C plus D dikali A plus B aksen plus C aksen. Dan perhatikan bahwa fungsi bool di atas tidak bisa menggunakan proses input karena tidak terdapat suatu produk fundamental yang termasuk dalam produk fundamental lainnya. Dan perhatikan juga terdapat dua produk fundamental sedemikian sehingga diperoleh konsensus dari A aksen plus B plus D dan C aksen plus D aksen adalah A aksen plus B plus C aksen. Konsensus dari C aksen plus D aksen dan A plus B aksen plus D adalah A plus B aksen plus C aksen. Konsensus dari A plus B aksen plus D dan B plus C plus D adalah A plus C plus D. Konsensus dari A aksen plus B plus C aksen dan B plus C plus D adalah A aksen plus B plus D. Dan konsensus dari A plus C plus D dan A plus B aksen plus D adalah A plus B aksen plus D. Yang sudah termuat dalam fungsi bool sehingga tidak perlu dilakukan proses konsensus lagi. Berdasarkan hal tersebut diperoleh implikan-implikan prima dari fungsi bool tersebut adalah A aksen plus B plus D, C aksen plus D aksen, A plus B aksen plus D, A plus B aksen plus C aksen, B plus C plus D, A plus C plus D, dan A aksen plus B plus C aksen. Selanjutnya kita misalkan A sama dengan A aksen plus B plus D, B sama dengan C aksen plus D aksen, C sama dengan A plus B aksen plus C aksen, D sama dengan A plus B aksen plus D, E sama dengan A aksen plus B plus C aksen, F sama dengan B plus C plus D, D sama dengan A plus C plus D. Dengan menggunakan tabel kita diperoleh superfluous yaitu baris A, C, D, E, F, G dan bukan superfluous baris B. Baris B tidak memuat kombinasi sel yang bersifat tautologi sehingga dapat ditulis B sama dengan 1. Dan perhatikan bahwa baris A merupakan superfluous karena terdapat C aksen di variabel E dan C di variabel F sedemikian sehingga C aksen plus C bersifat tautologi. Hal ini mengakibatkan diperoleh persamaan bool A plus EF sama dengan 1 dan dikalikan dengan persamaan sebelumnya diperoleh dikali A plus EF sama dengan 1. Perhatikan bahwa baris C juga merupakan superfluous karena terdapat D aksen di variabel B dan D di variabel D sedemikian sehingga D aksen plus D bersifat tautologi. Hal ini mengakibatkan diperoleh persamaan bool C plus BD sama dengan 1. Perhatikan juga baris D yang merupakan superfluous karena terdapat C aksen di variabel C dan C di variabel G. Sedemikian sehingga C aksen plus C bersifat tautologi. Hal ini mengakibatkan diperoleh persamaan bool D plus CG sama dengan 1. Dan perhatikan juga baris E yang merupakan superfluous karena terdapat D di variabel A dan D aksen di variabel B sedemikian sehingga D plus D aksen bersifat tautologi. Hal ini mengakibatkan diperoleh persamaan bool E plus AB sama dengan 1. Dan perhatikan juga baris F yang merupakan superfluous karena terdapat A aksen di variabel A dan A di variabel G sedemikian sehingga A aksen plus A sama bersifat tautologi. Hal ini mengakibatkan diperoleh persamaan bool F plus AG sama dengan 1. Dan perhatikan juga baris G yang merupakan superfluous karena terdapat B aksen di variabel D dan B di variabel F. Sedemikian sehingga G plus DF sama dengan 1. Maka 1 sama dengan B kali A plus EF, C plus BD, D plus CG, E plus AB, F plus AG, G plus DF. Dan dioperasikan menggunakan sifat-sifat aljabar boolean diperoleh 1 sama dengan ABDF plus ABCG plus ABDG plus BCEF plus BDEF. Oke, baik. Terima kasih kepada Nur. Akan saya lanjutkan. Nah, dari perhitungan di atas itu kan didapat ya tadi implikan-implikannya. Kayak gitu ada ABDF, ABCG, ABDG, dan BDEF yang tersusun dari 4 implikan prima. Dan ada BCEFG yang tersusun dari 5 implikan prima. Tapi yang kita ambil itu yang terdiri dari 4 implikan, yaitu atau yang paling sedikit lah implikannya kayak gitu. Nah, kita ambillah yang ABDF, ABCG, ABDG, dan BDEF. Nah, lalu kita masukkan sesuai permisalan yang di awal tadi, yaitu permisalan yang A, B, C, D, E, F, dan G.
Nah, maka didapatlah penyederhanaan fungsi bool dari soal yang diberikan tadi, yaitu FABCD dengan A aksen plus B plus D kali C aksen plus D aksen kali A plus B aksen plus D dikali B plus C plus D. Yang kedua, FABCD didapat A aksen plus B plus D dikali C aksen plus D aksen dikali A plus B aksen plus C aksen dikali A plus C plus D. Lalu yang ketiga, FABCD ada A aksen plus B plus D dikali C aksen plus D aksen dikali A plus B aksen plus D dikali A plus C plus D. Lalu yang keempat yaitu FABCD didapat sama dengan C aksen plus D aksen dikali A plus B aksen plus D dikali A aksen plus B plus C aksen dikali B plus C plus D. Lalu setelah itu kita coba masukkan soal ke aplikasi Visual Basic yang sudah kita buat kayak gitu. Nah, untuk soalnya itu sudah dicantumkan di fungsi boolnya ini A plus B plus C plus D dikali A kecil ini yaitu A aksen plus B plus D dikali C aksen plus D aksen dikali A plus B aksen plus D dikali A plus B A aksen plus D plus aksen. Nah, untuk jumlah variabelnya itu ada 4, lalu kita proses. Oke, untuk penggunaan aplikasinya seperti itu. Selanjutnya ada bab 4 penutup yang akan dijelaskan oleh Alim. Silakan kepada saudara Alim, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Dinar. Kemudian ada kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai metode konsensus dan penggunaannya dalam penyederhanaan fungsi bool bentuk POS, diperoleh kesimpulan bahwa metode konsensus adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyederhanakan fungsi bool, baik berbentuk produk fundamental, lengkap maupun tak lengkap. Fungsi bool dapat disederhanakan menggunakan metode konsensus melalui 3 tahapan besar, yaitu yang pertama ada proses include dan konsensus digunakan untuk memperoleh semua implikan prima yang mungkin. Kedua, tabel implikan prima digunakan untuk mencari implikan prima yang superfluous maupun yang tidak superfluous. Dan ketiga, proses evaluasi akhir menggunakan metode itu variable bool menggunakan hukum aljabar bool dengan asumsi awal bahwa implikan prima merupakan variabel bool. Kemudian yang selanjutnya itu saran. Dan ini membahas tentang metode konsensus dan penggunaannya dalam penyederhanaan fungsi bool untuk POS product of sum. Tulis memberi saran untuk penelitian selanjutnya untuk mengkaji metode konsensus dan menyederhanakan fungsi bool bentuk POS pada kondisi darurat. Terima kasih kepada saudara. Dari kami sekian presentasi dari kelompok 8. Kami mengucapkan terima kasih untuk para pendengar yang sudah mendengarkan dan menyimak. Dan kami mohon maaf apabila selama presentasi ada kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.